Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak hambanya untuk bisa berkumpul di sebuah majelis yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridhoi aktivitas kita hari ini. Yang mana kesempatan-kesempatan seperti ini seringkali tidak Allah berikan kepada banyak orang, teman-teman semuanya. Semua kejadian dalam hidup ini seringkali kalau kita mau memikirkannya, itu betapa banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kesempatan serta kemauan kita untuk hadir dalam majelis ini. Coba kita berpikir sejenak. Banyak banget orang di luar sana itu, teman-teman semua, yang dia itu punya kemauan. Dia punya kemauan untuk bisa ikut webinar-webinar seperti ini. Dia punya kemauan untuk bisa ikut kajian-kajian seperti ini. Tetapi kemauan dia itu tidak beriringan dengan kesempatan yang Allah berikan. Kadang-kadang mereka punya kemauan, tetapi mereka tidak Allah kasih kesempatan. Contohnya apa? Mereka tidak punya handphone misalnya, atau tidak punya laptop yang memadai, atau tidak memiliki kuota, atau tidak mempunyai sambungan wifi dan lain sebagainya. Ada juga teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia itu Allah kasih kesempatan. Dia punya fasilitas yang memadai, handphone punya, laptop punya, wifi punya, kuota juga punya. Tetapi Allah tidak tanamkan kemauan dalam hatinya. Dia nggak punya kemauan. Dia nggak mau ikut kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Nah, kita yang hadir hari ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan dan juga Allah berikan kemauan. Kita punya kesempatan berupa fasilitas yang memadai, juga kemauan untuk semangat mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita syukuri, sebab saat kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti Allah akan tambahkan nikmat tersebut sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut kepadamu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemuda, di mana kita menitik beratkan pada tema bahwa pemuda itu harus berperan, bukan baperan. Sebenarnya teman-teman, baper boleh. Baper tuh boleh. Tapi baperan jangan, teman-teman. Beda ya. Baper itu boleh, baperan jangan. Karena yang namanya baper itu kan sesekali. Kalau baperan itu kan mudah sekali terbawa perasaan. Kenapa baper itu boleh? Karena kita manusia biasa. Kita punya hati. Yang kadang-kadang bisa juga merasa sedih, merasa terharu, merasa tersinggung, merasa bahagia, merasa senang, yang berlebihan dan lain sebagainya, itu biasa. Karena kita manusia yang punya hati dan memiliki perasaan. Tinggal bagaimana caranya kita memanage baper itu pada tempatnya. Karena segala sesuatu kalau berlebihan juga jadi nggak baik. Bahkan hal yang baik sekalipun kalau terlalu berlebihan, itu juga jadi nggak baik, seperti itu. Nah, karenanya di awal harus dipahamin dulu nih, sebelum kita jauh lebih dalam lagi membahas, harus dipahami terlebih dahulu bahwa baper itu sebenarnya boleh-boleh saja, asal jangan baperan, dan bapernya diusahakan diarahkan ke tempat yang tepat, sehingga baper itu tidak mengganggu kita sebagai anak muda untuk berkontribusi. Baper tersebut tidak mengganggu anak muda seperti kita ini untuk produktif dalam hal-hal yang baik. Karena kalau bapernya di tempat yang salah, nanti kita jadi pemuda yang galau, gelisah untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Contoh baper sama lawan jenis misalnya. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, nanti kita justru lebih fokus pada hal-hal yang sebenarnya nanti sudah ada waktunya sendiri gitu. Kita galau sama orang yang nggak galauin kita dan lain sebagainya. Tapi kalau bapernya kita tempatkan ke tempat yang tepat, maka bapernya ini insya Allah jadi energi baru untuk kita bisa memunculkan karya-karya baru, memunculkan manfaat-manfaat baru untuk lingkungan sekitar kita. Contoh, baper melihat kondisi masyarakat yang misalnya jauh dari Quran, itu boleh. Baper melihat diri kita nih yang kadang-kadang masih sering maksiat sembunyi-sembunyi, itu boleh. Baper sama kemaksiatan kita. Baper sama ibadah orang lain yang luar biasa maksimal, sedangkan kita selama ini masih sering lalai dan lain sebagainya, itu juga boleh. Dan lain-lain lah. Intinya baper itu boleh selama ditempatkan di tempat yang tepat dan waktunya itu tidak selalu
tidak terlalu berlebihan lah. Jadi baperan tuh jangan, baper masih boleh lah, asal di tempat yang tepat kayak gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pemuda ini harus dijaga banget? Karena memang pemuda ini adalah pembaharu, teman-teman, calon pembaharu. Di tangan pemuda lah insya Allah nanti hal-hal hebat dalam hidup ini harus bisa diraih, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang bisa memperbaiki negara ini, yang bisa meninggikan kalimat-kalimat Allah, yang bisa memperbaiki harkat dan martabat bangsa ini, semuanya nantinya ada di tangannya para pemuda, teman-teman. Sedangkan yang tua-tua itu kita hanya butuhkan pengalamannya serta nasihat-nasihat baiknya. Nanti yang akan actionnya, yang akan merubah semuanya, yang akan mengambil perannya adalah anak muda. Sehingga kalau generasi mudanya tuh jauh dari Allah, generasi mudanya nggak punya karya, generasi mudanya nggak punya kapasitas yang baik, yang dikhawatirkan samping ya. masa depan. Tapi ini ngapain sekarang? Ini ada suara double. Yang dikhawatirkan nanti di masa depan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita kehilangan figur yang bisa menjadi pembaharu. Terkait pemuda, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita tidak perlu jauh-jauh mencari sosok kemana-kemana, bingung siapa yang harus dijadikan contoh. Tidak perlu jauh-jauh, teman-teman, karena di Islam sendiri banyak sekali anak-anak muda hebat, dari mulai di zaman Rasulullah SAW sampai di zaman-zaman berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kita ambil dari zaman tabi'in, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal ada 3 orang yang sangat luar biasa, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, terus juga ada Muhammad Al-Fatih, serta juga ada Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kita nggak akan bahas satu-satu 3 figur ini, tapi kita akan bahas secara umum masa muda mereka, sehingga nanti kita bisa mencontoh masa muda tersebut, teman-teman. Karena keberhasilan itu sebenarnya ada polanya. Keberhasilan itu ada polanya, kegagalan itu ada polanya. Kalau kita mau sedikit melihat kegagalan itu, teman-teman, kalau kita kumpulin orang gagal semuanya nih, polanya pasti sama. Kebiasaan hidup mereka, gaya mereka, terus juga kedekatan mereka kepada Allahnya, pemahaman mereka kurang lebih pasti sama, teman-teman. Tapi kalau kita lihat orang-orang hebat nih, orang-orang berhasil, baik dia berhasil dari segi ukhrawinya, juga berhasil dari segi duniawinya, kan yang kita incar ya, ukhrawi dapat, duniawi dapat. Jangan sampai ngejar duniawi, ukhrawinya lepas. Jangan sampai ngejar ukhrawi terus tapi dunianya dilupakan. Kan kata Allah juga, walatan sanasi baka minat dunia. Jadi yang kita kejar adalah ukhrawi dapat, duniawi dapat. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata nih kalau kita lihat nih orang-orang yang berhasil nih, ukhrawinya dapat, duniawinya dapat, itu juga punya pola, teman-teman. Jadi mereka juga punya pola tersendiri, sehingga untuk bisa sama seperti mereka sebenarnya nggak perlu sulit-sulit, ikutin aja pola yang sudah mereka jalani. Paling nanti bedanya adalah ujiannya aja. Setiap orang kan ujiannya beda-beda. Tapi polanya step by stepnya tuh sama. Polanya sama. Kayak kita nih datang ke sebuah rumah, ingin naik ke lantai 2, ada tangga. Untuk naik ke lantai 2 semuanya lewat situ, teman-teman. Lewat tangga yang sama. Atau ada lift, semuanya akan naik lewat lift yang sama, teman-teman. Karena memang polanya sama. Untuk ke atas tuh polanya sama. Maka insya Allah sekarang kita akan bahas secara umum kesamaan 3 tokoh hebat ini antara Imam Syafi'i, Muhammad Al-Fatih, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kesamaan di antara 3 tokoh hebat ini di masa muda mereka, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kita semuanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, ketiga tokoh ini, teman-teman, sejak muda harus dipahami, sejak muda itu mereka dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ketiga tokoh ini, teman-teman, sejak mudanya dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sebab kalau sejak mudanya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia terus istiqomah dengan itu, maka insya Allah di masa-masa berikutnya dia akan meraih pencapaian-pencapaian hebat, insya Allah, teman-teman. Karena apa? Jaminan bagi orang bertakwa itu apa? Ada 4 sebenarnya jaminan bagi orang bertakwa. Tapi yang bisa yang mencakup dunia akhirat itu ada 3, teman-teman, jaminan bagi orang bertakwa. Dalam Quran surat At-Tolak disebut apa? "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kalau orang itu taat, takwa sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Maka nggak heran nih orang-orang yang dekat sama Allah sejak muda, itu masalahnya bisa diselesaikan dengan baik, sebesar apapun. Karena Allah kasih jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Masalahnya besar, tapi mereka punya Allah yang maha besar. Yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kalau mereka taat sama Allah, takwa sama Allah, mereka akan dimudahkan segala urusannya. Jadi punya mimpi apa nih, punya urusan apa nih, Allah mudahkan, Allah kasih jalan.
dibuka jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki, Allah kasih karunia dari arah yang tidak pernah mereka duga. Itu kalau dari mudanya seseorang itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangin dia akan melalui kehidupan ini dengan janji-janji Allah tadi. Kehidupannya diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga, serta diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan inilah kesamaan pertama dari tiga tokoh tadi teman-teman, dari Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak masa muda mereka sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, besar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai Islamnya sudah tumbuh pada diri mereka sejak kecil, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai poin yang pertama, karena memang Allah menjanjikan petunjuk itu, jalan keluar itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Contohnya adalah surat pemuda Kahfi, teman-teman, Ashabul Kahfi. Mereka kan anak muda semua. Mereka terjebak dalam gua, tertidur selama 300 sekian tahun, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Tapi apa yang membuat mereka selamat dari kezaliman pemimpin mereka, yang membuat mereka diselamatkan oleh Allah sekian ratus tahun, ditidurkan dan bisa bangkit lagi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Kahfi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi mereka ini, kata Allah, pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka karenanya kami tambahkan petunjuk kepada mereka, hidayah kepada mereka. Nah, jadi teman-teman, kunci pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama dulu, karena kalau nggak taat kepada Allah, mungkin duniawi bisa kita dapatkan, harta bisa kita dapatkan, jabatan bisa kita dapatkan, tetapi di dalam itu kita lepas dari nilai-nilai ukhrawi, teman-teman. Atau bahkan apa yang kita miliki itu jauh dari keberkahan, sehingga tidak menambah kebaikan. Hartanya boleh banyak, jabatannya boleh tinggi, tetapi ibadahnya itu kosong, karena tidak ada keberkahan akibat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama, teman-teman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang harus kita usahakan. Yang lain-lain nggak apa-apa lepas dari kita, yang penting kita taat kepada Allah dulu. Ini yang paling pertama yang harus kita usahakan, dan ini pula lah yang dimiliki oleh ketiga tokoh Islam tadi, teman-teman yang dirahmati Allah. Yang kedua, teman-teman, setelah mereka memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesamaan kedua di antara semua tokoh muda tadi ini, teman-teman, mereka sama-sama punya semangat belajar yang tinggi sejak muda, serta sama-sama punya guru yang hebat. Mereka sama-sama punya semangat belajar yang tinggi sejak muda dan punya guru yang hebat. Jadi ada dua poin nih. Belajar semangatnya harus tinggi, serta kita harus punya guru. Nah, masalah kenapa saya tekankan punya guru? Karena seringkali anak muda zaman sekarang, teman-teman, merasa cukup dengan internet. Siapa yang seperti itu? Merasa cukup dengan melihat artikel di WhatsApp, merasa cukup dengan postingan di Instagram, merasa cukup dengan postingan di Google, video di YouTube. Boleh, teman-teman, nonton video kajian di YouTube, bagus. Lihat artikel di WhatsApp, di Instagram, di Google, bagus. Tapi lebih bagus lagi, teman-teman, kalau kita berguru. Agar apa? Sanad keilmuannya jelas. Sanad keilmuannya jelas. Kita belajar kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diminta oleh Allah, kalau nggak tahu akan suatu perkara, minta tolong bertanya kepada ahlinya. Teman-teman, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar, punya guru. Semangat belajarnya tinggi sejak muda dan punya guru yang hebat. Imam Syafi'i punya guru yang hebat bernama Imam Malik. Sama-sama imam, teman-teman. Sama-sama imam mazhab. Berguru kepada orang hebat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Muhammad Al-Fatih pun sama, punya guru spiritual yang hebat, yang nantinya akan membangkitkan semangat beliau untuk berjihad. Sampai akhirnya nanti Muhammad Al-Fatih menjemput janji Rasulullah SAW bahwa nanti Konstantinopel itu akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya tentara dan sebaik-baiknya pemimpin. Ya, ini Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Dijemput janji Rasulullah SAW. Karena apa? Semangatnya dimunculkan oleh gurunya, teman-teman. Pun sama, Salahuddin Al-Ayyubi pun punya guru, teman-teman, yang nanti akan membantu Salahuddin Al-Ayyubi untuk mempunyai semangat yang tinggi, yang berbeda di antara orang-orang lain, teman-teman. Karena apa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini lahir di era yang gelap, teman-teman. Lahir di era Islam sedang runtuh-runtuhnya. Lahir di era Islam sedang melempem-melempemnya. Semangat jihad padam dari penduduk saat itu, teman-teman. Salahuddin Al-Ayyubi, berkat bantuan gurunya, berkat semangat tinggi belajar ilmunya, jiwa jihad itu sudah muncul sejak muda, teman-teman. Pada akhirnya nanti beliau mengobarkan semangat jihad itu, teman-teman,
Sehingga nanti tersebarlah semangat jihad itu kepada seluruh penduduk. Pada akhirnya nanti pada ujung-ujungnya mereka berhasil membebaskan Baitul Maqdis setelah perang Hittin. Seperti itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Jadi sejak muda tuh belajar tuh harus teman-teman. Karena Allah sudah menjanjikan. Tadi kan taat sudah kita pegang nih, iman kita pegang. Kalau iman kita pegang dilengkapi dengan ilmu, apa janji Allah? Quran surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu satu derajat. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah punya iman, taat sama Allah, dilengkapi dengan ilmu, derajatnya Allah angkat sehingga kualitas hidupnya itu akan meningkat teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Nah, itulah kenapa saya taruh 2 poin penting ini di awal. Pertama, taat sama Allah, kedua, semangat belajar yang tinggi. Karena bagaimana mungkin kita memberikan inspirasi, memberikan manfaat, memberikan karya kepada orang lain kalau kita sendiri itu kosong, nggak pernah diisi teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Maka harus diisi terus, diilmui terus, belajar agar berisi. Setelah banyak isinya dibagikan, udah kosong isi lagi teman-teman. Belajar itu adalah kegiatan madal hayah teman-teman, sepanjang hidup kita sampai kita kembali kepada Allah. Makanya seorang muslim itu harus punya prinsip, setiap orang adalah guru. Bertemu siapapun kita ambil yang baiknya, kita ambil pelajaran dari dirinya. Setiap tempat adalah ruang belajar, dimanapun kita harus belajar. Dan setiap waktu adalah jam pelajaran. Kita belajar setiap saat. Dari bacaan, dari guru kita, dari tontonan kita. Semuanya belajar, teman-teman. Nah, dan ingat, miliki guru. Jadi belajar harus pada gurunya. Agar apa? Karena kalau kita belajar sendiri, teman-teman, pada tema-tema tertentu bisa belajar sendiri. Kita baca-baca, paham. Tapi pada beberapa tema yang lain, kita butuh seseorang yang ahli untuk menjelaskan. Kayak tafsir Al-Quran, penjelasan hadis, juga masalah fikih, masalah hukum fikih dan lain sebagainya. Kita butuh keterangan dari para ahli agar apa? Tidak mengambil kesimpulan sendiri. Karena agama ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ambil secara logika kita sendiri, nggak bisa teman-teman. Dia sudah runut ilmunya, jelas. Jadi Rasulullah SAW terus turun temurun ilmunya teman-teman. Makanya kita butuh guru yang hebat, guru yang lurus akidahnya, guru yang bagus pemahamannya, seperti itu. Tergantung teman-teman ingin belajar di bidang apa, menguasainya apa. Pengen belajar masalah bisnis pun sama, cari juga orang soleh yang jago bisnis. Pengen belajar IT, cari orang soleh yang jago IT. Teman-teman, seperti itu. Jadi cari guru yang hebat, agar ilmunya makin mantap dan sanadnya jelas. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Sama-sama punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Yang kedua, sama-sama punya semangat belajar yang tinggi serta punya guru yang hebat. Yang ketiga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga tokoh Islam ini punya kesamaan, mempunyai serta memiliki prestasi hebat sejak mudanya, teman-teman. Jadi sejak muda sudah berprestasi, wajar karena mereka sudah melewati fase dekat dengan Allah dan melewati fase belajar dengan giat, teman-teman. Jadi yang ketiga, kesamaan di antara mereka adalah sama-sama punya prestasi di masa muda mereka. Prestasinya nggak tanggung-tanggung, hebat teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Imam Syafi'i di usia 7 tahun sudah selesai hafalan Qur'annya 30 juz, teman-teman. Usia 7 tahun. Selesai hafalan Qur'annya 30 juz. Dan di usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah menghatamkan bahkan menghafalkan kitab Al-Muwatta. Kitabnya Imam Malik, teman-teman. Kitab fikihnya Imam Malik. Sudah hatam, bahkan hafal teman-teman kitab Al-Muwatta. Dan di usia 15 tahun teman-teman Imam Syafi'i sudah ditunjuk untuk memberi fatwa teman-teman dalam permasalahan agama. Bayangin anak umur 15 tahun sudah ditunjuk untuk bisa memberikan fatwa tentang agama teman-teman. Ini nggak sembarangan, untuk sampai kepada level mujtahid yang bisa memberi fatwa, banyak sekali cabang ilmu yang harus dikuasai teman-teman. Maka kita nggak boleh sembarangan berfatwa terkait hukum agama teman-teman. Kalau kita ditanya tentang suatu hukum nih dan kita nggak tahu, kita nggak bisa bilang menurut saya nggak bisa. Harus sesuai dengan yang sudah ada tuntunannya teman-teman. Nah Imam Syafi'i di usia 15 tahun sudah diminta untuk berfatwa. Kita diminta ngapain usia 15 tahun teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Usia 15 tahun. Saya aja usia segitu teman-teman masih ngapain? Mungkin masih main-main futsal, main bola dan lain sebagainya. Usia mudanya hebat sekali. Sultan Muhammad Al-Fatih usia 12 tahun diangkat jadi sultan. 12 tahun teman-teman diangkat jadi sultan.
Dan di usia berapa teman-teman? 18 tahun sudah menjadi panglima membebaskan Konstantinopel, teman-teman. Menjadi sebaik-baik pemimpin menjemput janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman, di usia mudanya sudah bisa mengatur strategi, teman-teman, perang salib. Beliau mengatur strategi perang salib di usia mudanya. Dan di usia 31 tahun, teman-teman, Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi komandan militer di Syria saat itu. Mereka di usia muda semua punya prestasi yang hebat. Sehingga inilah yang harus menjadi target kita, teman-teman, di usia muda. Prestasi hebat apa yang harus kita miliki nih? Hafal Quran kah? Hafal kitab fikih kah? Jadi pengusaha muda kah? Jadi penulis buku kah? Apapun terserah, teman-teman. Yang pasti kita harus punya pencapaian dalam hidup ini. Yang mana pencapaian tersebut bisa menjadi amal jariah kita nantinya. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Semakin mudah kita meraih achievement yang hebat, semakin mudah kita meraih prestasi yang hebat, maka semakin banyak lagi insya Allah waktu kita untuk menambah prestasi-prestasi berikutnya. Meningkatkan prestasi tersebut ke level yang lebih tinggi. Maka kesamaan di antara tiga tokoh tadi ini, teman-teman, ketika usia muda, yang ketiga adalah sama-sama punya prestasi yang hebat sejak muda. Itulah kesamaan di antara tiga tokoh tersebut. Yang berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesamaan di antara tiga tokoh ini, mereka sama-sama punya mimpi yang besar, teman-teman. Sejak muda mereka punya mimpi yang besar, berani bermimpi besar. Salahuddin Al-Ayyubi gelisah melihat keadaan umat Islam saat itu, jauh dari semangat jihad. Beliau bermimpi bahwa semuanya ini harus kobarkan semangat jihadnya, teman-teman. Sehingga saat itu Salahuddin Al-Ayyubi punya revolusi, teman-teman, untuk mengajarkan sirah nabawiyah kepada penduduk saat itu, fokus kepada masalah jihad, teman-teman. Mimpinya besar karena ingin membebaskan Al-Aqsa saat itu. Muhammad Al-Fatih mimpinya besar, membebaskan Konstantinopel yang selama sekian periode tidak pernah mampu diruntuhkan, teman-teman. Mimpinya besar sekali. Bayangin anak muda punya mimpi seperti itu. Kalau zaman sekarang nih, misalnya nih, teman-teman, ada anak umur 16 tahun ngomong kayak gini, saya akan membebaskan Palestina. Diketawain nggak sama kita semua? Kan kayak nggak masuk akal, tapi mimpinya besar, teman-teman. Mimpinya besar, Muhammad Al-Fatih. Jadi kesamaan di antara tiga orang hebat ini adalah mereka memiliki mimpi yang besar. Sama kayak kita, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita pun harus memiliki mimpi yang besar. Ada impian yang jelas. Bukan berangan-angan, bukan berandai-andai, tapi bermimpi yang jelas, tertarget, terstruktur mimpinya. Dia tahu kenapa harus meraih mimpi tersebut. Coba sekarang teman-teman evaluasi diri. Kira-kira punya nggak impian yang jelas? Pengen apa gitu loh? Kontribusinya tuh pengen apa? Pengen jadi apa? Pengen memberikan hasil apa untuk umat ini? Karya apa untuk umat ini gitu? Sumbangsih apa untuk agama ini, untuk bangsa ini, untuk negara ini? Punya nggak target yang jelas? 5 tahun lagi saya mau jadi apa? Mau ngasih apa? Mau memberikan apa? 10 tahun lagi targetnya apa? Tapi kan Kak, umur kan nggak ada yang tahu Kak umur Kak. Bisa aja kita meninggal di tengah jalan. Nggak apa-apa. Tapi kita nggak, minimal kita meninggal dalam keadaan sudah punya mimpi, teman-teman. Sudah punya niat yang jelas, niat yang besar untuk kemaslahatan umat. Memang kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan, tapi seenggaknya kita diminta untuk ikhtiar. Karena kita nggak pernah diminta untuk sempurna, teman-teman, tapi diminta untuk ikhtiar. Maka bermimpi yang besar, jangan takut. Kalaupun ada yang ngejek, ada yang menghina, mencaci, itu adalah bagian dari resiko. Resiko, karena orang kalau punya mimpi besar, pasti resikonya dianggap sebelah mata, itu udah pasti. Dianggap nanti so hebat dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Yang penting kita tidak pernah merugikan orang lain. Itu kuncinya. Nah, kesamaan berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tiga pemuda tersebut adalah mereka sama-sama percaya diri, pede. Dengan mimpi yang mereka punya, mereka pede. Mereka yakin mereka mampu meraih apa yang mereka impikan. Mereka yakin dengan kemampuan diri mereka. Nah, ini penyakit anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang seringkali nggak percaya diri dengan apa yang dimiliki oleh dirinya. Kenapa nggak percaya diri? Karena sekarang sudah banyak racun. Apa nama racunnya? Racunnya medsos namanya. Kenapa dibilang racun? Karena di medsos kita melihat orang segala macam, teman-teman, punya achievement yang hebat-hebat. Ada orang yang usia sekian sudah punya ini, sudah punya itu, punya ini, punya B, punya C, punya D. Kita ngeliatnya jadi apa? Jadi insecure. Aduh, kok saya nggak seperti itu ya? Kok saya nggak punya kemampuan yang sama kayak dia ya? Kok saya nggak persis seperti dia ya? Akhirnya apa? Senang membandingkan diri sama orang lain. Nggak pede sama kemampuan dirinya. Padahal anak muda itu semua dibekali Allah kemampuan yang hebat. Teman-teman semua ini pasti punya kemampuan yang hebat.
Pasti. Hanya saja mungkin sebagian kita belum tahu hebatnya di mana. Itu aja kadang-kadang masalahnya. Tapi sebenarnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semua di antara kita itu punya kemampuan yang hebat, punya kelebihan semuanya. Nggak ada orang itu yang semuanya kekurangan aja isinya, nggak ada. Pasti punya kelebihan yang menonjol. Tinggal bagaimana caranya kita men-trigger kelebihan untuk keluar, teman-teman. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kurang-kurangin racun medsos. Kalaupun teman-teman memilih untuk bermedsos, teman-teman pastikan untuk tidak terbiasa membandingkan diri teman-teman sama orang lain. Jangan senang membandingkan diri sama orang lain. Oh, kok dia usia sekian udah punya ini ya, hebat banget dia ya, saya nggak bisa nih, saya berarti nggak layak nih. Nggak seperti itu, teman-teman. Teman-teman selalu layak. Tinggal bagaimana teman-teman caranya sekarang mencari lingkungan yang tepat, mencari guru yang tepat, mencari momen yang tepat, agar kelebihan teman-teman itu bisa keluar secara maksimal, seperti itu. Nah, jadi kesamaan tiga pemuda tadi, teman-teman, mereka sama-sama memiliki percaya diri yang besar. Maka teman-teman pun harus memiliki tingkat percaya diri yang tinggi juga, teman-teman. Pede sama kemampuan diri, teman-teman. Pede beda sama sombong ya, jangan disamain. Hanya karena diminta pede terus teman-teman jadi sombong, jangan. Kita harus pede tapi sombong jangan. Beda antara pede sama sombong. Kalau sombong tuh seringkali melebih-lebihkan apa yang nggak ada pada dirinya. Kalau pede, dia percaya diri, dia yakin insya Allah bahwa dia bisa melakukan banyak hal dengan apa yang telah Allah berikan pada dirinya, teman-teman. Jadi itulah beberapa kesamaan di antara tiga tokoh tadi, teman-teman. Yang pertama, sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman, sama-sama semangat belajarnya, sama-sama punya guru yang hebat. Yang ketiga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sama-sama punya mimpi yang besar. Yang berikutnya, sama-sama punya prestasi yang besar. Yang berikutnya juga sama-sama memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci dari itu semua agar teman-teman bisa mendapatkan hal yang sama seperti tadi, teman-teman, yang pertama adalah niat dulu. Teman-teman niatkan dari sekarang bahwa teman-teman ingin jadi pemuda yang bermanfaat. Karena percuma nih teman-teman punya lingkungan yang hebat, teman-teman punya guru yang hebat, teman-teman punya prestasi yang hebat, tapi teman-teman tidak punya niat untuk menjadi pribadi yang hebat, maka semuanya akan jadi percuma. Maka teman-teman niatkan nih, dari sekarang saya pengen jadi pemuda yang hebat, pemuda yang bermanfaat. Setelah niat nih teman-teman berikutnya adalah berdoa sama Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipilih oleh Allah menjadi salah satu pemuda yang hebat. Salahnya kita sering kali lupa untuk berdoa, padahal segala sesuatu itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, teman-teman mulai cari lingkungan yang tepat. Karena sedikit banyak lingkungan itu mempengaruhi. Kalau lingkungan kita adalah orang-orang yang semuanya malas, jauh dari Allah, omongannya kasar, sedikit banyak itu akan mempengaruhi diri kita. Sedikit banyak akan mempengaruhi. Tapi kalau lingkungannya adalah baik, semangat, rajin, taat sama Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyak pun akan mempengaruhi kehidupan kita. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti dari dulu, teman-teman. Beliau bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu, kata Rasulullah, tergantung kebaikan agama temannya. Maka hendaklah setiap orang itu memperhatikan dengan siapa dia berteman, kata Rasulullah. Jadi kita penting memperhatikan dengan siapa kita berteman. Kalau sekiranya di sekitar rumah kita lingkungannya kurang baik, maka cari di luar lingkungan rumah kita. Cari di lingkungan kampus, di lingkungan komunitas, di lingkungan organisasi, dan lain sebagainya. Maka teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, mumpung masih muda, semuanya insya Allah dari sekarang mulai dicicil nih. Dicicil tangga-tangga keberhasilan dunia akhiratnya. Jadi jangan kagetan, jangan di usia tua nanti baru dilahap semuanya. Udah keburu kita lemah, lemah ingatannya, lemah pikirannya, lemah tenaganya, jadi susah, teman-teman. Kan mumpung masih muda kayak sekarang, kejar semua hal yang positif dalam hidup ini. Selama legal, selama halal, memberi manfaat, kejar semuanya. Kejar semuanya, mumpung masih ada waktu, teman-teman. Jangan sampai penyesalan itu hadir. Saya aja, teman-teman, usianya baru 26, belum terlalu tua, teman-teman, tapi udah banyak penyesalan dalam hidup. Kenapa dulu usia 20 nggak seperti ini ya? Kenapa pas SMA nggak seperti ini ya? Udah mulai banyak penyesalan, teman-teman. Nah, teman-teman nih mumpung belum menginjak usia 30, 40, maka dari sekarang kita sama-sama nih raih semua hal-hal hebat dalam hidup kita. Bisa, teman-teman. Kuncinya adalah kemauan yang kuat. Kalau kita punya kemauan, insya Allah ada jalan. Tapi kalau kita nggak punya kemauan, akan muncul banyak alasan. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan secara garis besar. Nanti sisanya kita akan perbanyak tanya jawab aja kalau ada waktunya, teman-teman. Tafadhol, saya serahkan kembali kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab.